pagi Ibu. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Oh ya Bu, seperti yang telah kita janjikan seminggu kemarin bahwa kita akan mengadakan supervisi akademik tentang pembelajaran Ibu nanti. Kemudian sebelumnya saya minta maaf Bu, telah minta waktu Ibu untuk tugas saya ini Bu, karena untuk pendampingan 5 oleh pengajar praktik sebagai guru penggerak. Kami ditugaskan untuk melakukan supervisi kepada teman sejawat. Alhamdulillah Ibu bersedia, terima kasih banyak. Oh ya Bu, adapun beberapa hal yang akan saya tanyakan nanti tentang observasi atau pra observasi sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Yang pertama Ibu, pertanyaannya KD atau indikator yang akan Ibu sajikan seperti apa itu Bu? KD atau indikator yang akan saya sajikan yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar atau dibaca. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang akan didengar atau dibaca. Yang kedua Bu, tentang metode yang akan Ibu gunakan, dan metode akan Ibu gunakan dalam KD ini, dan apa alasan Ibu memilih metode tersebut? Metode yang saya gunakan yaitu discovery learning atau pembelajaran penemuan, karena metode ini mendorong siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan. Kan tadi KD-nya mengidentifikasi unsur-unsur teks berita Pak. Jadi siswa akan diberikan satu teks ataupun satu video nantinya, disuruh mencari unsur-unsur dalam teks itu. Maka metode ini lebih cocok menurut saya. Mantap sekali itu Bu. Yang ketiga Bu, alat dan bahan sumber belajar yang Ibu siapkan apa-apa saja kira-kira? Alat dan bahan ya Pak ya. Yang pertama ada 2 buku bahasa Indonesia. Pertama buku tahun 2016, yang kedua buku 2022. Lalu ada materinya saya ambil dari internet. Lalu saya buat PowerPoint, laptop, infocus, bahan ajar dan lain-lainnya. Bagus sekali Bu. Mungkin itu sangat menarik bagi siswa-siswa kita nanti di dalam kelas. Dan keempat, ceritakan yang Ibu akan sajikan di dalam lokal tahapan pembelajarannya Pak ya. Dimulai nanti setelah ambil daftar hadir, doa dan lain-lain Pak. Kemudian pembelajarannya dimulai dengan membangun konteks tentang teks berita. Nanti akan diputarkan satu video berita. Nah, dari video tersebut nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada anak-anak. Baru setelah itu saya memberikan materi. Lalu baru saya membagi anak ini menjadi 3 kelompok. Kelompok yang sedih, yang senang, dan biasa saja. Nanti unsur-unsurnya ada 6 Pak. Ada 6. Nanti 2 kelompok, dari 3 kelompok itu perwakilan memberikan 2 unsur yang dia temukan dari teks berita yang saya berikan tadi yang awal. Lalu setelah itu kita simpulkan sama-sama, kita bahas materi selanjutnya. Sekali itu ada pembelajarannya Bu. Yang kemudian persiapan tertulis apa yang Ibu buat, yang sudah Ibu buat? Persiapan tertulisnya yang pertama ada bahan ajar, yang kedua ada LKPD, lalu yang ketiga ada RPP. Itu yang tertulis. Ya, pertanyaan selanjutnya Bu, materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan pemikiran Ibu saat ini? Jika ada materi, coba Ibu jelaskan. Materi yang mungkin dianggap sulit oleh siswa nanti yaitu unsur-unsur teks berita itu Pak, yang 5W1H. Unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita. Yang 5W plus tambah 1H. Yang berikutnya Bu, pertanyaannya kompetensi yang bisa dimiliki setelah mengikuti sesuai harapan Ibu. Kompetensi apa yang bisa dimiliki oleh siswa setelah Ibu nanti memberikan materi itu kepada siswa? Kompetensi yang harusnya bisa dimiliki siswa setelah mempelajari ini Pak,
mudah-mudahan siswa yang pertama bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Nah, terus Bu, Untuk KD pertama itu dulu Pak. kemudian yang terakhir ini Bu, pertanyaannya apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pelajaran tadi? Yang perlu mendapatkan perhatian khusus itu sama yang tadi Pak, yang materi yang dianggap sulit, yaitu yang 5W plus 1 Pak. Materi yang dianggap sulit yang 5W plus 1 Pak. Satu. Mungkin itu Bu, pertanyaan-pertanyaan awal kita untuk observasi. Mudah-mudahan observasi ini nanti Ibu di dalam lokal menyampaikan dengan maksimal dan bisa mengajak siswa, membawa siswa ikut andil dalam pembelajaran itu nanti. Selamat Bu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti Ibu melakukan observasi berjalan dengan lancar. Amin. Cukup demikian wawancara pra-observasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya Kak Ibu? Yakin baik? Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin menanyakan keadaan Ananda dulu. Ada 3 kategori yang ingin Ibu tanyakan. Yang pertama, bahagia, sedih, atau biasa saja. Nah, kenapa Ibu ingin menanyakan keadaan Ananda dulu? Karena Ibu akan membagi Ananda menjadi 3 kelompok ya Nak ya. 3 kelompok. Ada 1 kelompok isinya semuanya orang bahagia saja. Ada 2 kelompok isinya orang sedih-sedih saja. Ada kelompok 3 isinya orang biasa saja. Sekarang angkat tangan siapa yang bahagia hari ini? Tidak ada yang bahagia? Parah. Lalu siapa yang sedih hari ini? Ada enggak? Biasa saja. Baiklah, berarti Ibu tidak bisa mengkategorikan Ananda ke dalam 3 kategori ini ya. Semuanya biasa saja. Sekarang Ibu akan membagi Ananda sebelum kita masuk pembelajaran menjadi 3 kelompok. 1 kelompok 8 orang. Sekarang coba cari anggota kelompoknya sendiri. Dalam 5, 10, 9, 8, 7. Ayo belajar mandiri. Alana. Nah, sekarang biar tata kelas kita rapi, silahkan sudut di sini kelompok 1, di tengah ini kelompok 2, di samping ini kelompok 3. Jadi ada renggang di sininya. Dan silakan mulai angkat bangku. 1 kelompok 8 orang. Boleh gabung cewek cowok. Yang angkat ya. Unsur apa yang Ananda temukan di kalimat tersebut? Perwakilan. Unsur berikutnya apa? Sebut warna. Ingat perintahnya belum? Belum. Sebut warna ya Nak ya. Contoh ini warna apa? Merah. Boleh sampai?
simpulkan setelah ada tugas yang Ibu berikan ada pertanyaan? Tidak. Kita sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu sudah melakukan kegiatan proses belajar mengajar dan observasi di kelas. Ada pun beberapa aspek yang saya patuti atau saya tadi tentang penampilan Ibu sebagian besar. Alhamdulillah apa yang Ibu sampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu sudah terlaksana, dan bagaimana Ibu bisa juga memancing anak-anak ikut aktif dalam proses pembelajaran, dan sehingga anak-anak itu antusias mengikuti pembelajaran. Oh ya Bu, ada beberapa pertanyaan setelah kita melakukan observasi ini. Yang pertama, bagaimana pendapat Ibu setelah menjadikan pelajaran tersebut? Saya merasa senang melalui proses pembelajaran tersebut dengan adanya supervisi dari Bapak. Oh ya. Yang kedua, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Oh, kalau itu saya telah berusaha melaksanakan berdasarkan perencanaan. Yang ketiga, dapat menceritakan hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran. Semangat dan keaktifan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, karena faktor kesuksesan pembelajaran sangat ditentukan oleh peserta didik. Mantap sekali. Memang ya, faktor proses pembelajaran sukses atau tidak suksesnya itu tergantung kepada antusias dan semangat anak peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Berikutnya Bu, bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran itu tadi? Ketercapaian tujuan menurut saya sekitar 85%-an sudah insya Allah tercapai. Menurut saya juga Bu, saya pantauan saya yang telah Ibu sampaikan itu sudah banyak sudah bisa mendirikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid dan menggunakan media-media seperti Ibu menggunakan ada tadi LKPD, sumber belajar, kemudian menggunakan laptop dan infocus agar siswa lebih mendalami dan memahami materi yang disampaikan tadi. Kemudian apa yang menjadi kesulitan Ibu terhadap siswa dalam proses pembelajaran? Kesulitan saya Pak, Iya. kesulitannya mempertemukan antara keinginan guru dan peserta didik, di mana peserta didik belum siap mengikuti metode pembelajaran. Berarti murid belum siap mengikuti metode pembelajaran. Tadi metode pembelajaran itu apa? Discovery learning. Discovery learning. Mungkin anak belum tahu apa yang dimaksud discovery learning itu ya, Bu. Kemudian apa yang menjadi kesulitan siswa? Ya. Kalau yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran menurut saya Pak, karena itu kan unsur-unsur teks berita dia menggunakan bahasa serapan asing. Ya. Jadi siswa kami di sini belum sepenuhnya bisa dalam berbahasa asing. Seperti yang Ibu contohkan tadi, Iya. 5W Plus 1H dengan menggunakan bahasa Inggris ya tadi ya Bu. Jadi saya permudah dengan menggunakan anak Simba. Oh iya, di apa kan di bahasa Indonesia ya. Iya. Oke, yang berikutnya Bu, apa yang menjadi adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan? Memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya materi pembelajaran ini, karena materi berita ini sangat dekat sekali dengan kehidupan siswa di mana saja. Jadi alternatif untuk mengatasi kesulitan itu mengkaitkan pembelajaran ini dengan kehidupan nyata ya. Pas sekali itu. Yang kemudian apa-apa menurut Ibu yang telah mantap yang dikerjakan tadi berdasarkan kegiatan yang baru dikerjakan tadi yang dari Ibu adalah mantap seperti ini adalah sampai di Ibu yang berdasarkan kegiatan yang baru dilakukan Hal-hal yang sudah, yang pertama menurut saya siswa sudah mampu mengetahui apa itu berita. Yang kedua, siswa insya Allah sudah mampu dan bisa mengidentifikasi unsur-unsur apa saja dalam berita. motif tergantung
Tapi dengan pengelolaan lokal tadi saya melihat pemantauan ibu sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana siswa aktif terlibat semuanya. Kemudian ibu membentuk beberapa kelompok kan, Iya. kelompok sehingga anak-anak itu timbul rasa ada tanggung jawabnya mengerjakan ini. Jadi kemudian siswa bisa menghasilkan bertanggung jawab tentang hasil yang telah dia buat, sehingga ibu bisa nanti menampilkan dia menuliskan ke depan apa yang telah dia pelajari, dia dapatkan, dia tampilkan. Kemudian bisa juga memacu semangat murid untuk tampil ke depan. Percaya dirinya meningkat ya Bu. Dengan demikian Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Insya Allah saya akan berusaha semaksimal untuk memaksimalkan proses pembelajaran lagi. Mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada siswa sehingga siswa bisa terpantik untuk belajar lebih giat lagi dan termotivasi, sehingga pembelajaran ini adalah sebenarnya kita menjalin mitra dengan murid, bekerja sama, dan kita sebagai guru mungkin kita adalah fasilitator saja mungkin Bu. Kita mengawasi, mengarahkan, dan dia pelaku yang seutuhnya. Kita cuma mengarahkan ini mungkin itu ya Bu, bisa berkolaborasi bersama-sama mereka dalam memecahkan persoalan pembelajaran kita. Oh ya Bu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan kepada murid bisa bermanfaat untuk mereka dan kehidupan mereka nantinya. Dan Ibu juga mudah-mudahan bisa berhasil dan sukses di karir Ibu, profesi Ibu sebagai guru. Terima kasih Bu kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameramen bilang.